Halo semua, perkenalkan nama aku Edward. Di sini aku akan menjelaskan apa itu Rapid Application Development. Kalian pada tahu nggak apa itu Rapid Application Development? Jika kalian belum tahu, saya akan menjelaskannya di sini. Rapid Application Development atau disingkat RAD, yaitu adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Rapid Application Development menggunakan metode interaktif atau yang disebut berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja. Sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan rekrutmen user. Halo, perkenalkan nama saya Indra. Di sini saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari RAD. Yang pertama, kelebihan. Beberapa kelebihan dari sistem RAD adalah: yang pertama, mengurangi biaya. Kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan script. 3. Mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang akan dikembangkan. Keempat, lebih fleksibel. Hal ini dikarenakan pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Kelima, mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung menghabiskan kualitas. Selain memiliki kelebihan, sistem RAD juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah: yang pertama, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti software dan hardware. Kedua, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Ketiga, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya menggunakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Keempat, sistem sulit diaplikasikan di tempat lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu tahapan dari RID. RID memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada requirement training, yang kedua ada design workshop, dan yang ketiga ada implementasi. Nah, inilah gambaran dari bentuk dari RID. Yang pertama ada recruitment training, yaitu mengidentifikasi objek dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada RID workshop, yaitu bekerja sama dengan user untuk desain sistem serta membangun sistemnya. Dan yang ketiga ada implementasi, yaitu memperkenalkan sistem yang baru. Nah, inilah gambaran secara umum dari RID. Jika dilihat lebih rinci, maka ini mungkin akan ada itu tahap setelah membangun suatu sistem, itu ada tahap demonstrasi, jadi mendemonstrasikan setelah sistemnya telah dibuat. Jadi di sini akan ada refine, yaitu melakukan penyaringan. Nah, misalnya setelah sistem desain dibuat, setelah itu membangun sistemnya akan didemonstrasikan terlebih dahulu. Nah, jika user merasa ada yang kurang, akan di refine. Ada yang kurang di sini akan ada di refine dan kembali dibangun, user kembali kembali sistem tersebut dan kemudian kembali dibuat sistemnya. Jika sudah pas, maka langsung dilakukan implementasi. Nah, sebentar kita akan bahas bagaimana proses tersebut. Rencana kebutuhan. Nah, yang pertama, pada saat ini user dan analisis melakukan semacam pertemuan untuk melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem, melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Nah, pada saat ini user dan analisis melakukan semacam pertemuan di mana analisis mengumpulkan informasi dan juga data tentang sistem rancangan tersebut. Dan yang kedua, keterlibatan user bukan hanya dari satu tingkat pada suatu organisasi, melainkan beberapa tingkat organisasi, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk masing-masing user dapat terpenuhi dengan baik. Itu artinya butuh lebih dari satu user untuk memberikan data atau informasi. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua yaitu ada proses desain atau desain workshop.
yaitu yang pertama, melakukan Group Discussion Support System atau GDS antara user dan analisis, yaitu di mana user dan analisis melakukan pertemuan lebih lanjut tentang membahas rancangan sistem ini. Dan yang kedua, melakukan proses desain sesuai dengan rancangan. Setelah melakukan group decision, maka dapatkan suatu rancangan. Yang ketiga, programmer menampilkan prototipe dari aplikasi yang dimaksud dan langsung menampilkan kepada user hasilnya. Proses desain yang tadi rancangannya kemudian diambil oleh programmer serta membuatkan prototipe dari aplikasi yang dimaksud. Setelah itu diberikan kepada user hasilnya. Nah, yang terakhir yaitu melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analisis. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana bentuk dari proses RID ini, yaitu programmer menampilkan prototipe aplikasi yang dimaksud. Jadi disebut disinilah proses demonstrasi. Maaf tulisan saya jelek ya. Ini setelah demonstrasi. Dan melakukan perbaikan terdapat kesalahan disebut proses refine atau perbaikan. Nah, kita kembali seperti desain RAD di sini ya, yaitu dimana pertama user membangun desain bersama dengan user dan kemudian membangun sistem tersebut kemudian didemonstrasikan. Nah, jika tidak diterima akan kembali di-refine atau diperbaiki dan kemudian kembali bersama dengan user melakukan GDS atau diskusi. Kemudian dibangun kembali sistemnya sehingga mendapatkan yang terbaik lah. Nah, itu baru diimplementasikan. Nah, kurang lebih seperti itu proses desain workshop RID. Nah, untuk proses implementasi, pada saat implementasi yang terakhir ini, programmer mengembangkan desain menjadi suatu program. Setelah program selesai secara keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut. Apakah terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan. Nah, kembali lagi di sini. Setelah didemonstrasikan sistem yang sudah selesai dan sudah disetujui, maka diberikan implementasi yang dimana dan mula berupa prototipe dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah program. Dan setelah program selesai, maka dilakukan kemudian terhadap program tersebut apakah terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan. Nah, dan yang kedua, pada saat ini kita memberikan tanggapan akan sistem yang sudah selesai serta persetujuan mengenai sistem tersebut. Di sini user diperlukan untuk menanggapi sistem yang sudah selesai tersebut. Dan yang terakhir, hal yang terpenting bahwa keterlibatan user sangat diperlukan supaya sistem dikembangkan dapat memberikan kepuasan kepada user. Nah, itulah implementasi dari dan bentuk tahapan dari RAD. Nah, itu sekian yang bisa saya sampaikan tentang bentuk dan tahapan RAD. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondisi-kondisi yang mempengaruhi RAD. Pada saat akan menggunakan metode RAD, perlu diperhatikan kondisi-kondisi yang bisa menunjang dan menghambat keberhasilan sistem. Yang pertama saya akan jelaskan itu yang pertama, kondisi penunjang. Beberapa kondisi yang dapat dapat keberhasilan dari suatu sistem RAD adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan jelaskan sistem berjalan sendiri atau standalone. Kinerja dan sistem bukan faktor yang penting. Distribusi produk bersifat sempit, ruang lingkup yang terbatas, kehandalan dari sistem bukan faktor penting, dan terakhir adalah sistem dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Baik, yang selanjutnya yaitu penghambat. Penghambat dari sistem RAD yang pertama itu, sistem harus dapat berjalan secara bersamaan dengan sistem yang lama. Dan yang kedua, komponen-komponen penunjang sangat langka untuk didapatkan. Kinerja optimal merupakan faktor terpenting, atau distribusi yang produk bersifat luas
ruang lingkup yang luas apabila digunakan untuk membuat sistem operasi di mana membutuhkan sistem yang handal. Yang terakhir, sistem tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang terakhir, kesimpulan. Oke, kesimpulan berdasarkan pembahas di atas dari teman-teman kami, maka di dalam menggunakan metode RAD dapat disimpulkan sebagai berikut. Penggunaan RAD harus digunakan secara tepat. Sebab bila tidak maka akan menimbulkan kerugian-kerugian seperti misalnya biaya yang semakin membengkak dan waktu yang semakin lama. Yang kedua, menggunakan metode RAD harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek waktu dan biaya secara seimbang, tidak bisa diprioritaskan satu persatu. Yang ketiga, sebagai salah satu alternatif dari SLSI, maka RAD dapat dijadikan acuan untuk menghambat suatu sistem informasi yang unggul dalam kecepatan, ketepatan, dan biaya lebih rendah. Yang terakhir, dengan menggunakan RAD, maka keterlibatan user menjadi semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan user terhadap sistem yang dikembangkan. Baik, itu aja yang bisa kami jelaskan terhadap RAD. Terima kasih.